Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Chu Feng dalam Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5553, saya ingin melihat Xian Hai Yuer. Chu Feng dan yang lainnya dipimpin oleh kepala tetua menuju kota utama Xinghai. Segera, mereka datang ke penghalang formasi yang memblokir Chu Feng sebelumnya. Kepala tetua memegang token di tangannya dan dengan mudah melewati penghalang formasi. Tapi kota utama Xinghai yang dirindukan Chu Feng dan yang lainnya tidak segera muncul di depan mereka. Di depan masih ada hutan belantara yang tidak bisa melihat ujungnya. Sepanjang jalan, Chu Feng juga menemukan bahwa dia naif sebelumnya. Karena di jalan di belakang, banyak penghalang muncul satu demi satu, dan kekuatan penghalang menjadi semakin kuat. Bahkan di belakang, dalam pandangan Chu Feng, bahkan puncak jubah ilahi tidak bisa menembus. Dan pada akhirnya mereka melewati penghalang terakhir. Bahkan mata Chu Feng berbinar, dan para tetua dan pengikut yang berkumpul bahkan lebih menganga. Saat ini, mereka hanya bisa berjalan melawan langit, karena tidak ada tempat untuk berdiri di bawah kaki mereka, dan mereka berada di lautan bintang yang tak terbatas. Dan di kejauhan, ada kota yang sangat besar dan indah, berdiri di tengahnya. Kota itu, tidak peduli itu adalah kota ke-19 tempat Chu Feng sebelumnya, hanyalah dunia yang berbeda. Dindingnya putih, tetapi mengalir dengan sinar warna-warni, bahkan strukturnya merusak estetika Chu Feng sebelumnya. Kota ini seperti sebuah karya seni. Yang paling penting adalah di dalam tembok kota, ada kekuatan pesona. Kekuatan tembok telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Penghalang pesona terkuat yang baru saja lewat tidak sebanding dengan tembok kota ini. Semakin dekat Anda, semakin Anda bisa merasakan besarnya kota ini. Tidak ada kota di dalamnya, jelas dunia, tapi penampilannya seperti kota. Wow, Master Dunia Laut Bintang agak luar biasa. Bahkan Nyonya Ratu tidak bisa tidak memujinya. Jika kota ini dibangun secara artifisial, artinya memang luar biasa. Chu Feng juga tidak ragu untuk memuji dirinya sendiri. Karena kesulitan ini jauh lebih sulit daripada sekadar menciptakan dunia nyata. Sangat sulit untuk menciptakan dunia nyata, apalagi dunia semacam ini dengan kekuatan pelindung yang kuat. Bahkan jika Chu Feng saat ini mampu membangun dunia formasi, jika dia diizinkan untuk menciptakan dunia nyata, itu masih akan sangat jauh, dan sangat jauh. Setelah memasuki kota utama Xinghai, kepala tetua membawa Chu Feng ke sebuah istana dengan wilayahnya sendiri. Disinilah Chu Feng akan tinggal di masa depan. Tetua ini, aku akan menjadi pelayanmu mulai sekarang. Kepala tetua, setelah melihat tetua yang sulit dihadapi, berkata kepada Chu Feng, aku akan mengatur beberapa pengikut baru untukmu nanti. Implikasinya adalah status Chu Feng saat ini, 3991 pengikut pasti tidak cukup. Tuan tetua, saya tidak terlalu membutuhkan ini, jadi tidak perlu mengatur pengikut untuk saya, kata Chu Feng. Kepala tetua melirik Chu Feng, lalu segera mengangguk, oke. Apakah kamu pernah diberi kekuatan formasi? Kepala tetua bertanya lagi. Chu Feng dan San Jiu menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Penatua atas berkata, Tuan Kepala Tetua, bawahan ini melakukannya sekali, dan itu terjadi di kota ke-19. Biarkan Anda mengalami formasi penganugerahan di kota utama Xinghai, kata kepala tetua. Kita. Bisakah kita melakukannya juga? Mendengar ini, tetua dan San Jiu tidak percaya. Tentu saja bisa. Kepala tetua tersenyum sedikit, dan segera berkata, siapa yang membuatmu memilih orang yang tepat? Artinya sangat jelas dengan kualifikasi ini. Pada saat ini, mata sesepuh menjadi merah. Dan San Jiu langsung berteriak.
Tapi mereka semua terlalu bersemangat untuk berbicara. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa perubahan nasib akan begitu tiba-tiba. Karena bagi mereka, ini adalah hal baik yang bahkan tidak dapat mereka impikan, dan mereka tidak pernah berani membayangkannya dalam hidup. Mengenai hal ini, kepala tetua tersenyum tipis dan langsung melirik Chu Feng. Tapi setelah pandangan ini, tatapannya sedikit berubah. Dia adalah orang yang telah melihat adegan-adegan besar, dan itu adalah hal yang lumrah untuk ini. Tapi Chu Feng sebenarnya memiliki reaksi yang sama dengannya, ini ada yang salah. Bagaimana mungkin seseorang yang merupakan penyihir formasi di tempat seperti Kota 19 dengan hanya jubah naga putih sebagai kekuatan penghalang sebelumnya memiliki pengalaman seperti itu? Tapi kepala tetua tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, kepala tetua membawa Chu Feng dan yang lainnya ke depan formasi pemberian. Kalian semua harus mengerti aturannya. Formasi hanya dapat diberikan setiap 10 tahun sekali. Tahan, dan kamu akan meledak dan mati. Tunggu sebentar, masuk ke dalamnya, dan masuki tubuh dengan kekuatan formasi sebanyak mungkin. Kamu hanya punya setengah batang dupa, jadi berapa Anda dapat menerima tergantung sepenuhnya pada kemampuan Anda sendiri. Setelah suara kepala tetua jatuh, Chu Feng mereka bertiga juga melangkah ke formasi pemberdayaan. Melangkah ke dalamnya, Chu Feng bisa merasakan kekuatan roh yang kuat bergegas ke arahnya. Kekuatannya sangat bergejolak, tetapi seberapa banyak yang dapat Anda pertahankan bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Perasaan ini seperti mengambil air di tengah hujan badai, meskipun curah hujan cukup banyak, kemampuan satu orang untuk menangkap air sangat terbatas. Bahkan Chu Feng merasa sedikit tidak berdaya. Setelah setengah batang dupa berlalu, kekuatan formasi Chu Feng dinaikkan ke tingkat jubah naga kekaisaran. Jubah naga kekaisaran memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan setengah dewa peringkat 6. Kekuatan formasi ini sudah tidak jauh berbeda dengan kekuatan Chu Feng sendiri. Meskipun kemajuannya bagus, Chu Feng sangat tidak puas. Dengan kesempatan langka seperti itu, dia secara alami ingin mendapatkan kesempatan yang lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Setelah melangkah keluar dari formasi yang diberikan, baik San Juju dan para tetua telah memperoleh beberapa, tetapi keuntungan para tetua adalah yang paling tidak terlihat, sedangkan keuntungan San Juju cukup besar. Namun dibandingkan dengan Chu Feng, masih ada perbedaan yang sangat besar. Jubah naga kekaisaran. Merasakan kekuatan formasi Chu Feng saat ini, bahkan kepala tetua menunjukkan keterkejutan. Tuan Wuer, sudahkah Anda mencapai jubah naga kekaisaran? Ini jauh melampaui lelaki tua itu. Ini pertama kalinya dia memasuki formasi yang diberikan, dan kekuatan formasi telah meningkat pesat. Ini luar biasa. Ketika kepala tetua berbicara, tetua atas juga tercengang, dan wajah San Jiujiu berubah drastis. Bahkan para tetua primordial Xinghai yang bertugas menjaga tempat ini bergabung bersama. Ya Tuhan, apakah Anda membuat kemajuan besar ketika Anda memasuki formasi pemberian untuk pertama kalinya? Kemajuan yang begitu cepat telah memecahkan rekor kota utama Xinghai kami. Beberapa tetua bahkan berkata langsung, Chu Feng terkejut oleh kemajuan ini. Awalnya, Chu Feng masih sangat tidak puas dengan nilainya. Tetapi setelah mendengar tentang memecahkan rekor dan apa yang telah dicapai oleh para tetua dan San Jiujiu, dia juga menyadari bahwa hasil yang tidak memuaskan tampaknya sangat baik di mata orang-orang ini. 521, mari kita bicara. Kepala tetua berkata kepada Chu Feng. Setelah itu, kepala tetua membawa Chu Feng ke tempat sepi di mana hanya ada mereka berdua. Apa tujuanmu memasuki alam laut bintang? Tanya kepala tetua. Dan sekarang, Chu Feng sudah menebak apa yang terjadi. Itu pasti ditemukan ketika dia memecahkan penghalang formasi. Kepala tetua tidak menangkapnya,
Mungkin karena dia mengetahui bahwa dia memiliki cara khusus untuk menghancurkan formasi dan mengira dia berbakat. Itu sebabnya dia sengaja berpura-pura terluka nanti, untuk menguji karakter Chu Feng, tapi untungnya dia membantunya. Jika tidak, bahkan jika dia tidak ditangkap, dia mungkin tidak akan menerima perlakuan yang begitu murah hati hari ini, apalagi kesempatan untuk datang ke sini. Oleh karena itu, Chu Feng juga dengan tegas menjawab pertanyaan ini. Saya ingin melihat Tuan Xian Hai Yuer. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di chapter berikutnya.